Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarnabila Jasmine dengan NIM 216151087 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2D. Di sini saya akan menceritakan novel dari Pujangga Baru yang berjudul Belenggu, karya Amrij Pane. Novel ini menceritakan seorang dokter bernama Sukartono yang menikah dengan seorang gadis cantik dan cerdas bernama Sumartini. Nah, awalnya mereka tidak saling mencintai, namun karena memiliki kepentingan masing-masing, akhirnya keduanya sepakat untuk menikah. Sukartono atau Tono merasa bahwa Sumartini adalah orang yang cocok mendampinginya dengan melihat kecantikan serta kecerdasan yang dimiliki oleh Sumartini. Sedangkan Sumartini menikahi Sukartono dengan alasan ia ingin melupakan masa lalunya. Namun, apa dikata, rumah tangga mereka tidaklah harmonis. Hampir setiap hari mereka bertengkar, bahkan saling tak menyapa alias diam tak berbicara. Nah, walaupun tidak serumah, Sukartono adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ia bekerja dengan disiplin tanpa kenal lelah, bahkan sifatnya yang dermawan juga sering membebaskan biaya untuk pasien yang tidak mampu. Namun, pengabdian Sukartono pada pekerjaannya telah membuatnya menomorduakan keluarga. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaan dibanding dirinya. Kan untuk bermanja-manja, untuk berkomunikasi saja seakan-akan tidak pernah ada waktu. Hari demi hari mereka lalui dengan pertengkaran. Nah, Sumartini merasa tidak dianggap oleh si Tono. Hingga pada akhirnya suatu hari Sukartono menerima telepon bahwa ada seorang pasien yang sedang sakit keras. Ia diminta menemui pasiennya di suatu hotel. Dengan sikapnya, Sukartono pun memenuhi panggilan tersebut. Sesampainya di hotel, Sukartono terkejut bahwa pasiennya adalah Siti Hayati alias Rohaya yang merupakan teman sekolah dan sahabat masa kecilnya. Sembari memeriksa Rohaya, bercerita kepada bahwa ia dipaksa nikah oleh kedua orang tuanya dengan pria yang tidak ia cintai. Akhirnya, Rohaya memutuskan untuk menjadi seorang janda dan pindah ke Jakarta. Dalam perasaan sebenarnya, Rohaya secara diam-diam telah mengagumi dan jatuh hati kepada Sukartono. Itulah yang membuatnya mencari keberadaan Sukartono. Setelah bertemu, Rohaya kemudian memuai aksinya untuk merayu Sukartono. Semua Sukartono tidak terpengaruh dengan rayuan Rohaya, tetapi karena terus diberi pujian, akhirnya ia mulai simpati kepada Rohaya. Sukartono merasa bahwa Rohaya bisa memberikan ketenangan hati yang selama ini tidak ia dapatkan dari Sumartini. Selang beberapa waktu, Sumartini mengetahui bahwa Sukartono ada hubungan lebih dengan Rohaya. Akhirnya Sumartini murka, kemudian pergi ke hotel tempat Rohaya menginap untuk melabraknya. Namun setibanya di hotel, Sumartini tak menjadi marah karena perasaannya luluh oleh kelembutan hati dan keramahan Rohaya. Setelah pulang dari hotel tempat Rohaya menginap, Sumartini berintrospeksi diri. Ia merasa terlalu kasar kepada suaminya dan tidak bisa memberikan rasa kasih sayang seperti yang diinginkan suaminya. Hingga akhirnya ia memantapkan hati untuk berpisah dengan Sukartono. Mendengar keputusan tersebut, Sukartono langsung menolak, namun Sumartini tetap kekeh dengan keputusannya hingga akhirnya Sukartono tak kuasa untuk mencegahnya. Mereka pun bercerai. Sukartono gundah ditambah lagi ketika mengetahui bahwa Rohaya telah pergi dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan perasaannya kepada Sukartono. Akhirnya Sukartono memilih untuk mengabdikan diri pada sebuah panti asuhan. Di tempat tersebut ia merasa tenang karena bisa membantu orang lain. Sekian cerita dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.